Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Bayahaki dari kelas B Manajemen P2K. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah yang berjudul Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Manajemen dan Akuntansi, di mana dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Hamdani, SE, MM, MAK. Baiklah, saya akan membahas bab 8 yang berjudul Pengambilan Keputusan dalam Investasi. Berikut untuk tujuan pembelajaran ini. Nah, lanjut ke bagian A, kriteria evaluasi investasi. Dalam pengambilan keputusan, dalam situasi pasti dapat kita temui dalam keputusan investasi. Yield yang dihasilkan dari investasi sangat bervariasi tergantung pada situasi perekonomian pasca keputusan. Walaupun secara logis itu tidak mungkin, tapi akan tetapi banyak pengambilan keputusan menghitung kelayakan investasi dengan cara seperti itu. Keberhasilan atau kelayakan sebuah investasi tidak hanya memperhitungkan aspek keuangan saja, akan tetapi banyak seperti sebagai berikut. Ada aspek hukum, ada aspek pasar dan pemasaran, ada aspek operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, aspek analisis dampak lingkungan hidup. Nah, dari beberapa aspek tersebut tentunya mempunyai kedudukan yang saling menguatkan dan berhubungan dengan satu sama lainnya. Dapat kita lihat adapun model-model evaluasi investasi pada aspek keuangan dengan memperhitungkan payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, profitability index. Penilaian ini didasarkan atas laporan keuangan seperti laporan neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode. Metode penilaian investasi tersebut akan diperoleh informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, dapat kita lihat di sini ada contoh kasus PT HZA melakukan investasi dalam pembangunan jembatan senilai 7 miliar, di mana sejumlah 1 miliar merupakan modal kerja, umur ekonomis selama 5 tahun, dan disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital sebesar 20%, perkiraan laba setelah pajak atau EAT selama 5 tahun masing-masing sebesar 980 juta, 1,200 juta, 1,300 juta, 1,500 juta, dan 1,700 juta. Nah, di sini diminta untuk membuat tabel cash flow selama umur ekonomis dan menghitung beberapa payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Nah, di sini dapat kita lihat penyelesaian dari penyusutan dengan rumus investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Tadi sudah kita ketahuin, investasinya 7 miliar dikurang 1 miliar dibagi umur ekonomis 5 tahun, jadi penyusutannya adalah 1,200 miliar per tahun. Lanjut di bagian cash flow B, cash flow selama umur ekonomis. Dapat kita lihat tabelnya. Di sini adalah cash flow selama umur ekonomis dari 2012 sampai 2016. Nah, di sini ada PV Kaspersinya. Jumlahnya itu di 7
1.396.240. Baik, selanjutnya ada payback period, di mana teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian suatu investasi. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai bersih dihitung dari penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan apabila investasi 100% menggunakan modal sendiri. Jadi di sini ada dua model perhitungan dalam masa pengembalian investasi. Yang pertama, apabila kas bersih tiap tahun sama, maka kita menggunakan rumus payback period sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Nah, dari contoh PT HSZA tadi memiliki kas bersih sama, yaitu 3 miliar setahun, maka payback periodnya yaitu kita masukkan rumus tersebut, PP sama dengan jumlah investasi 7 miliar dibagi kas bersih 3 miliar dikali 12 bulan atau 1 tahun ya, sama dengan 28 bulan. Jadi PP-nya yaitu 28 bulan atau 2 tahun lebih 4 bulan. Cara kedua, apabila kas bersih setiap tahunnya tidak sama, jika investasi sama dengan 7 miliar dan kas bersih tahun pertama yaitu 2 miliar 180 juta dikurang menjadi 4 miliar 820 juta. Nah, kas bersih tahun kedua yaitu 2.400.000 kita kurangin dengan kas bersih tahun pertama tadi menjadi 2 miliar 420 juta. Karena sisanya itu tidak dapat dikurangin proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga menjadi PP sama dengan 2 miliar 420 juta dibagi 2 miliar 500 juta dikali 12 bulan sama dengan 11,7 bulan. Maka PP-nya itu adalah 11,17 bulan atau 12 bulan 1 tahun. Nah, jadi kita lanjut ke average of return atau ARR. Di sini adalah average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan membandingkan rata-rata laba setelah pajak atau EAT dengan rata-rata investasi. Nah, di sini ada rumusnya. Rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Kita lihat rata-rata EAT yaitu total EAT dibagi umur ekonomis atau N. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 2. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk mencari ARR yaitu dengan mencari rata-rata EAT-nya dulu. Kemudian dicari nilai ARR-nya. Nah, total EAT sama dengan 980 juta ditambah 1,200 juta ditambah 1,300 juta ditambah 1,500 juta ditambah 1,700 juta sama dengan 6,680 juta. Nah, dapat dilihat rata-rata EAT yaitu 6,680 juta dibagi 5, jadi hasilnya 1,336 juta. Rata-rata investasi 7.000 juta dibagi 2 sama dengan 3,500 juta. Jadi ARR-nya itu dapat kita lihat totalnya ada di 38,17%. Kita lanjut di net present value atau NPV atau nilai bersih sekarang. Nah, ini merupakan perbandingan antara kas bersih dan PV investasi selama umur investasi. Nah, jadi selisih antara PV kas bersih dan PV investasi ini dikenal dengan net present value atau NPV. Nah, rumusnya itu untuk menghitung NPV dapat dilihat PP sama dengan kas bersih pertama dibagi 1 tambah R ditambah kas bersih 2 dibagi 1 tambah R kuadrat
ditambah kas bersih N per 1 tambah RN dikurang investasi. Nah, di sini ada sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jika NPV positif, maka hasil investasinya itu akan diterima, dan sebaliknya jika NPV-nya hasilnya negatif, maka investasi tersebut akan ditolak. Nah, ini kita asumsikan tingkat bunga pengembalian yang diharapkan yaitu 20%. Jadi NPV-nya kita hitung. Yang pertama, jika kas bersih tiap tahun sama dalam jutaan, NPV sama dengan 3.000 dibagi 1 tambah 0,2 ditambah 3.000 dibagi 1 tambah 0,2 kuadrat ditambah 3.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 3 ditambah 3.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 4 ditambah 3.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 3 dan dikurang 7.000. Nah, jadi NPV-nya dapat kita lihat hasilnya 1.970 juta. Nah, jika perhitungannya menggunakan tabel, dapat kita lihat ya di sini. Dari tahun 2012 kas bersihnya 3 juta. Nah, di sini untuk cost of capital atau DF 20% 0,833. Jadi PV kas bersihnya itu 2.499.000. Nah, ini kita lihat sampai 2016. Nah, jadi total PV bersihnya 8.970.000. Nah, dapat kita lihat total PV kas bersihnya yaitu 8.970 juta dan total PV investasinya yaitu 7 miliar. Nah, jadi ini dikurang. Jadi hasilnya NPV sama dengan 1.970.000. Nah, yang B, jika kas bersih itu tiap tahun berbeda dalam jutaan. Nah, di sini dalam jutaan ya. NPV sama dengan 2.180 dibagi 1 tambah 0,2. Nah, di sini dapat kita lihat, kita masukkan nilainya sehingga hasil NPV itu kita dapatkan di nilai 396.240.000. Nah, menggunakan tabel untuk perhitungan NPV dengan kas bersih berbeda setiap tahunnya. Nah, ini kita kategorikan dalam ribuan. Dari tahun 2012, EAT-nya 980.000, penyusutannya 1.200.000, dan kas bersihnya 2.180.000. Nah, ini diskon vektornya atau DF-nya 20% atau 0,833. Jadi didapat PV kas bersihnya itu 1.815.940. Nah, begitu juga di tahun-tahun berikutnya. Sehingga kita dapatkan jumlah PV kas bersih senilai 7.396.240. Nah, ini kita ambil NPV-nya dari total PV kas bersih yang awalnya yaitu 7.396.240.000 dan total PV investasi yaitu 7 miliar. Dan ini kita kurang menjadi total NPV yaitu 396.240.000. Nah, selain melihat tabel tadi, diskon faktor dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. DF tahun 1 dapat kita lihat di sini 1 dibagi 1 tambah 0,2 yaitu 0,833, dan DF tahun kedua 1 per 1 tambah 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,694. Nah, perhitungan ini dilakukan sampai dengan tahun kelima. Kita lanjutkan di internal rate of return atau IRR, merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern
Jadi ini ada dua cara untuk mencari nilai IRR, dan ini rumusnya. IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Nah, untuk keterangannya dapat dilihat. Nah, selanjutnya kita cari nilai rata-rata dari kas bersih. Kita masukkan di sini 2180 ditambah 2400 ditambah 2500 ditambah 2700 ditambah 2900 dibagi 5, dan hasilnya 2536. Nah, dapat kita lihat untuk memperkirakan besarnya PP dapat dihitung. PP sama dengan 7 miliar dibagi 2536, sehingga hasilnya 2,76. Kita bulatkan menjadi 2,8. Nah, untuk langkah selanjutnya, secara subjektif tiap diskon dikurangi 2% menjadi 21%, sehingga NPV-nya dapat ditentukan pada tabel berikut ini. Dari tahun 2012, kas bersih 2.180.000, diskon faktornya 21%, menjadi 0,826, dan menghasilkan PP kas bersih 1,880. Nah, jadi total kas bersihnya tahun-tahun berikutnya sama ya penghitungannya. Jadi ini totalnya jadi 7.230.180. Nah, nilai NPV positif yaitu 7.230.180 dikurang 7 juta, hasilnya 230.180. Dan jika diasumsikan diskon faktornya itu 23%, NPV-nya dapat dilihat di tabel berikut ini. Nah, dari 2012 kas bersih 2.180.000, diskon faktor atau DF menjadi 23%, yaitu 0,813. PV kas bersihnya menjadi 1.772.340. Nah, begitupun sampai 5 tahun ke depannya. Dan ini kita total PV kas bersihnya menjadi 6.910.640. Nah, nilai NPV-nya terlihat negatif. Jadi penghitungannya 6.910.640 dikurang 7 juta. Jadi hasilnya minus 89.360. Nah, kedua tabel tersebut jika digabungkan akan terlihat seperti ini, teman. Nah, dari tahun pertama nih 2012, kas bersihnya itu 2.180.000, bunga 2%, DF-nya itu 0,826, di mana PV kas bersihnya itu menjadi 1,880. Nah, jika bunganya 23%, DV-nya 0,813, PV kas bersihnya yaitu 1.772.340. Begitupun tahun-tahun selanjutnya dapat kita lihat. Nah, di sini ada total kas bersih yaitu 7.230.180, dan PV kas bersih di bunga 23% yaitu 6.910.640. Nah, untuk total PV investasinya sama, 7 juta. Di sini juga 7 juta. Jadi NPV-nya untuk C1 yaitu 230.180, dan C2-nya yaitu di angka minus 89.360. Oke, baik. Di sini ada interpolasi dari 21%. PV IFA yaitu 7.230.180, dan PV IFA yaitu 7.230.180. Nah, jadi untuk initial investment-nya itu dikurang 7 juta, hasilnya 230.
Nah, jika ini inisial placementnya 23%, dapat kita lihat ini kita kurang dari 6 PPFI 6.910.640 dikurang menjadi 319.540. Nah, ini dia. Nah, di sini ada rumus lagi untuk IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1. Nah, ini dapat kita masukin teman-teman nilainya di sini. Dan untuk hasil IRR-nya kita dapatkan yaitu 22,441%. Ada cara kedua, kita menggunakan rumus IRR juga, di mana P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1. Untuk keterangannya ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari NPV positif dan NPV negatif menggunakan tingkat suku bunga. Nah, ini tabelnya untuk penghitungan NPV dengan DF 21% dan DF 23% dalam ribuan. Dari tahun 2012, kas bersihnya 2.180.000 dengan bunga 21%, DF-nya 0,826, sehingga didapatkan kas PV kas bersihnya itu 1.800.680. Nah, jika bunganya 23%, DF-nya menjadi 0,813, sehingga NPV kas bersihnya didapatkan di angka 1.772.340. Begitupun tahun berikutnya hingga 5 tahun ke depan. Nah, di sini dapat kita lihat total PV kas bersihnya itu di 7.230.180 dan di bunga 23%. PV kas bersihnya yaitu 6.910.640. Nah, untuk total investasi di bunga 21% yaitu 7 juta dan di bunga 23% yaitu 7 juta, sehingga didapat C1-nya, NPV C1-nya yaitu 230.180 dan C2-nya yaitu minus 89.360. Nah, ini ada rumus, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jika diketahui P1-nya yaitu 21% dan P2-nya 23%, C1-nya 230.180 dan C2-nya minus 89,360. Nah, kita gunakan rumus IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus. Dan dapat kita lihat hasilnya dari IRR adalah 35,407%. Nah, kita lihat ya di sini kriterianya, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka investasinya diterima, dan sebaliknya jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman, maka investasi tersebut ditolak. Dan keputusan yang kita dapat lakukan karena nilai IRR 35,407% dan ini lebih besar dari bunga pinjaman PI yang yaitu 21% dan P2 23%, maka investasi tersebut diterima dan layak untuk dijalankan. Kita lanjut di G, Profitability Index atau PI. Oke, di sini yaitu PI ini merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, di sini ada rumusnya, PI sama dengan jumlah PV kas bersih dibagi jumlah PV investasi dikali 100%. Nah, di sini kita ambil contoh kas bersih yang sama, dapat dihitung PI sama dengan sebagai berikut. PI sama dengan jumlah PV kas bersih dibagi jumlah PV investasi dikali 100%. PI sama dengan 8.970.000.000 dibagi 7 miliar dikali 100%, dan kita dapat di angka hasilnya yaitu 128,14 atau 128%. Nah, dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari PI sebagai berikut.
PI sama dengan total PV kas bersih dibagi total PV investasi dikali 100%. Nah, PI-nya sama dengan 7.396.240.000 dibagi 7 miliar dikali 100%. Nah, di sini hasilnya yaitu 1,056606 kali atau 1,1 kali. Nah, di sini ada kriteria PI, jika lebih besar dari 1 maka diterima, dan jika PI lebih kecil dari 1 maka ditolak. Nah, karena nilai PI 1,1 lebih besar dari 1, jadi investasi tersebut diterima dan layak untuk dijalankan. Nah, untuk kesimpulan investasi di keseluruhan terhadap kesimpulan terhadap kelayakan investasi dapat dilihat di tabel ini ya. Nah, di sini nomor 1 alat ukur yang pertama payback period, hasil pengukurannya setahun, rata-rata industri 3 tahun, dapat disimpulkan kategori baik. Di nomor 2 ARR, hasil pengukuran 38,17%, rata-rata industrinya 40% dan dapat disimpulkan baik. Yang ketiga NPV, hasil pengukuran 396.240.000, rata-rata industrinya 500 juta dan kesimpulannya kita dapat baik. Lalu yang keempat ada PI, hasil pengukurannya 1,1 kali, rata-rata industrinya 1,1 kali dan kesimpulannya dinyatakan baik. Dan nomor 5 IRR, hasil pengukurannya 22,441%, rata-rata industrinya 24% dan kesimpulannya dinyatakan baik. Oke, teman-teman, di sini dapat dilihat rangkumannya ya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.